Ika percaya semua kita ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Erotins, Christ in me, the hope of glory. Ya, hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Ika percaya ini ibadah juga yang memberkati dan yang tidak mengurangi rasa kerinduan kita sama Tuhan Yesus. Jadi ayo duduk yang manis. Kita mau mengambil bagian dalam ibadah online ini. Dan kita percaya dimanapun kita berada, ada roh Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita berjumpa di udara, kita berjumpa dalam hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan. Amin. Ayo kita ikuti pujian-pujian yang berikut ini. Selamat menikmati Kristus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar
masyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Come on! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu dahsyat Tuhan, namamu berkuasa. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh,
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Puji Tuhan, tentu kita telah menikmati pujian yang memberkati, amin. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur bahwa Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak yang Kau sayangi, menjadi anak-anak yang Kau cintai, yang Kau urapi, yang ada di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam keadaan yang kurang begitu mengenakan bagi kami, tetapi kami masih boleh bersama-sama berjumpa di hadirat Tuhan lewat ibadah online ini. Bapa, kami berdoa saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi berkat dalam kehidupan kami, jadi rema, jadi daging dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mendengar dan lalu begitu saja, tetapi kami percaya bahwa ada roh Tuhan di dalam setiap kami yang memampukan kami untuk menjalankan, untuk mengerjakan, untuk berbuat segala sesuatu seturut dengan kehendak dan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Aba Bapa, kami mengucap syukur, kami terima firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Kak Ika sangat bersyukur bisa ketemu dengan adik-adik lewat ibadah online ini. Walaupun mata Kak Ika tidak bisa lihat kalian secara langsung, tetapi Kak Ika percaya bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang menjaga dan memelihara kita, Dia yang melihat kita pribadi lepas pribadi. Ya, sebelum khotbah Kak Ika mau bilang bahwa Kak Ika sangat merindukan kalian semua. Ya, dan Kak Ika berdoa supaya semua sehat, ya, semua sehat, tetap bersukacita dan doakan. Kita percaya bahwa ada mujizat Tuhan, kekelaman yang sedang menutupi hampir sebagian dunia ini dihalaukan, dilalukan daripada Tuhan. Dan kita bisa kembali beraktivitas normal, kita bisa kembali lagi di markas kita. Kayak kalau lewat markas itu, aduh, rasanya kapan lagi ya kita ketemu, lihat kalian semua dengan setiap keusilan dan keunikan masing-masing. Oke, baik. Dalam beberapa hari ini, Kak Ika menulis ada beberapa renungan, tapi ada satu renungan yang Kak Ika baca itu dari salah satu renungan yang disampaikan oleh penilik jemaat kita, Pastor Paulo. Di situ Kak Ika sangat diberkati, dan kalau Kak Ika melihat ke merefleksikan ke Erotins, ya memang ini waktu yang tepat yang Tuhan memang lagi persiapkan buat kita. Dan Kak Ika percaya visi ini bukan cuma Kak Ika yang terima, tapi Kak Ika mau sharekan ini ke kita semua, karena Kak Ika percaya bahwa yang mampu mengerjakan itu bukan tergantung pada kita, pada Kak Ika, pada para pembina, leader yang lain, tetapi kita semua. Dan Kak Ika mau sharekan ini buat kita semua pada pagi hari ini. Ayo sekarang semua buka Alkitab, nanti Kak Ika mau baca buat kita. Itu di dalam kitab 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Tawarik 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Tawarik masih belum pindah alamat, dia masih ada di kitab Perjanjian Lama. Oke. Kita baca buat kita semua ya. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pemahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Waktu Kak Ika baca firman Tuhan ini, Kak Ika sangat diberkati, karena ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita baca pada pasal-pasal sebelumnya, kita akan dapati di situ bahwa dia anak dari Amon. Nah, Amon ini anaknya Manasye. Nah, baik papanya, baik opanya atau kakeknya, itu mereka dicatat oleh Alkitab bahwa mereka itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, apa yang tidak benar di mata Tuhan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi berbeda dengan Yosia ini. Pada waktu dia diangkat menjadi seorang raja, Alkitab mencatat bahwa umur berapa dia? 8 tahun. Nah, adik-adik Erotis pada umur berapa nih? Masih ada yang umur 8 tahun? Yang ada umur 18 tahun ya. Tapi dia diangkat menjadi raja saat umur 8 tahun. Ini masa yang harusnya mungkin kalau di daerah kita, ini masa yang masih asik buat nongkrong sama teman-teman, ya kan? Ini masa yang asik buat main sama teman-teman, bukan masa untuk duduk di kerajaan, memerintah, dan harus menaati berbagai macam aturan kerajaan. Itu pasti hal yang sangat membosankan dan tidak mengenakan bagi Yosia. Tetapi justru Yosia ini kita lihat, kita baca, kita tadi dapati bahwa di umur yang ke-8 tahun, sekalipun dia terpilih menjadi raja yang muda, tetapi dia dapat memerintah dengan baik. Dan tidak itu saja, dikatakan bahwa dia melakukan yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya. Nah, perbedaan antara Yosia dan Daud itu kurang lebih hampir 500 tahun. Jadi setelah masa Daud itu kurang lebih 500 tahun ke depan baru masanya Yosia. Nah, tetapi dikatakan bahwa dia itu melakukan apa yang benar sesuai dengan Daud, bapa leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Terus dikatakan apa? Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya. Tahun pertama dia memerintah itu di umur 8 tahun. 8 tambah 8 berapa? 16. Benar tidak? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 tahun dikatakan apa? Pada tahun ke-8 atau pada umur 16 tahun ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Wow, ini usia kita bukan? Ini usia adik-adik Ero bukan? Umur 16 tahun. Ayo, seberapa yang umur 16 tahun di sini? Ya, dikatakan di umur yang ke-16 tahun, Yosia dia mulai mencari Allahnya Daud, bapa leluhurnya. Adik-adik, di usia kita memang seseorang tidak ditentukan, kedewasaan rohaninya itu tidak ditentukan dari usia. Kita bisa lihat di sini. Mungkin dunia mengajarkan bahwa orang tua itu jauh lebih jauh lebih rohani atau jauh lebih dewasa iman. Tetapi Alkitab dia mencatat sesuatu yang berbeda di sini, bahwa Yosia di usia yang ke-16 tahun dia punya kerinduan untuk mencari Allahnya Daud. Allahnya Daud itu Allah yang mana? Allah Israel. Allah yang telah memenangkan pertempuran Daud melawan Goliat. Adik-adik, kita pada usia ini apa sih yang sedang kita cari? Mungkin ada yang, oh saya Kak Ika, saya cari tempat les yang bagus. Oke Kak Ika, saya cari tempat kursus bahasa Inggris yang bagus karena saya pengen keliling negeri, saya pengen keliling dunia, saya pengen kerja di luar negeri, saya pengen sekolah di luar negeri, atau ada juga yang lagi cari jati diri. Cari apa ya? Cari jati diri. Atau ada juga, ada yang cari gebetan, atau ada yang cari pacar, ya, atau ada yang cari sahabat dan lain-lain sebagainya. Atau ada juga yang bilang, saya 16 tahun loh Kak, tapi saya sudah cari uang. Oke, apapun yang kalian cari hari ini, ayo kita belajar dari Yosia. Firman Tuhan bilang apa? Di usia yang ke-16 tahun, dia memilih untuk mencari Tuhan. Adik-adik, untuk memperlengkapi masa depan kita, untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, oke, kita punya banyak persiapan. Kita les ini dan itu, kita kursus ini dan itu, kita latihan atau lain sebagainya. Tapi satu hal, cari Tuhan, itu yang paling utama. Amin. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mungkin kita punya kekuatan, mungkin kita punya harta, mungkin kita punya uang, mungkin kita punya warisan, atau mungkin kita punya kebanggaan dari orang tua yang wow, pasti nih bisa nih, semuanya itu bisa. Tapi ingat, semua itu akan sia-sia dan nol, tidak ada artinya kalau kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu. Mencari Tuhan itu seperti apa sih Kak Ika? Ya seperti hari ini, seperti saat ini. Kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian merenungkan firman itu. Kalian mencari Tuhan itu artinya rindu sama Tuhan Yesus. Rindu Tuhan Yesus melalui apa? Melalui jam-jam doa kalian, melalui pujian-pujian yang kalian berikan buat Tuhan Yesus. Mencari Tuhan itu artinya kalian merindukan Tuhan lebih daripada kalian merindukan sahabat kalian, lebih daripada kalian merindukan pacar kalian. Seperti itu adik-adik. Jadi mencari Tuhan itu artinya kita rindu sama Tuhan. Kita rindu bahwa Tuhan, saya pengen di usia yang ke-16 tahun ini, saya pengen, atau di usia yang sekarang ini, yang masih muda ini, yang masih teens ini, saya pengen Tuhan, saya pengen untuk mengalami Tuhan.
Karena firman Tuhan bilang gini, di hari-hari terakhir ini anak-anak bayi, teruna-teruna muda, yaitu kita yang akan dipakai Tuhan. Kepada kita lah Tuhan mencurahkan rohnya. Nah, adik-adik mau tidak dipakai Tuhan? Kalau kita mau dipakai Tuhan di hari-hari terakhir ini, yang pertama, kita harus mengambil tindakan untuk mencari Tuhan. Artinya kita harus menempatkan Tuhan pada posisi yang terdepan. Bukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Tetapi terdepan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bangun tidur yang harus cari pertama siapa? Tuhan, bukan HP. Mau keluar rumah, doa dulu. Atau apapun yang kita lakukan itu harus Tuhan yang duluan. Kita harus selalu berseru, membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti itu, ya. Terus yang kedua, kita lanjut. Dia bilang apa di situ? Ayat yang ketiga. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala dan sebagainya. Dikatakan apa? Di tahun pemerintahan yang ke-12. 8 tambah 12 dikatakan di tahun pemerintahannya yang ke-12. Tadi dia mencari Tuhan waktu umur 16 tahun. Dan setelah itu dikatakan di tahun pemerintahannya yang ke-12. Berarti 4 tahun setelah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Betul? Itu di usia yang ke-20 tahun. Usia 8 tahun, Yosia diangkat menjadi raja. Usia 16 tahun, dia berketetapan untuk mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Usia yang ke-20 tahun, dia dikatakan apa? Dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari semua bukit-bukit pengorbanan dan semua berhala yang selama ini terus dikerjakan, terus diikuti polanya oleh bapak-bapaknya, termasuk ayahnya Amon, opanya Manasye, belum lagi yang lain. Yosia, ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, dia berani mengambil satu tindakan, dia berani mengambil satu keputusan. Dan Kak Ika bisa bilang dia adalah generasi penerobos, breakthrough generation. Dia seorang yang berani menerobos setiap adat istiadat, setiap garis pola yang selama ini terus terikat. Setiap pergantian raja mereka berbuat sesuatu yang buruk. Oh, ikutin saja. Toh raja yang kemarin buat yang buruk, tetap Tuhan sayang. Toh raja yang kemarin buat yang jahat, toh tetap Tuhan sayang, tetap Tuhan berkati. Tetapi kita lihat di sini bahwa Yosia, dia berani mengambil satu tindakan yang tidak bisa dan tidak mau dilakukan oleh yang lain, yang sebelum-sebelumnya. Usia 20 tahun adik-adik dikatakan Yosia dia menghancur luluhkan semua bentuk penyembahan berhala yang ada di tanah Yehuda, Yerusalem, Israel. 4 tahun waktu yang dia pakai untuk mencari Tuhan. Adik-adik, ngomong 4 tahun, Kak Ika ingat usia Ero kita di 26 Maret kemarin kita berusia 4 tahun, betul? Makanya Kak Ika bilang ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini ada satu mimpi yang Tuhan mau kasih buat kita. Ini ada mimpinya Tuhan buat kita adik-adik. Jadi ayo kita tangkap mimpinya Tuhan ini dan kita doakan, kita persiapkan diri kita. Yosia dia butuh 4 tahun. Yosia dia
dia membangun hubungannya full dengan Tuhan itu 4 tahun. Oke, mungkin selama 4 tahun Yehuda, Yerusalem, Israel itu mereka masih melakukan penyembahan berhala. Tapi itu tidak menjadi masalah buat Yosia, karena dia tahu bahwa ada waktunya Tuhan akan memakai dia untuk membersihkan daerah itu dari semua bentuk berhala, penyembahan berhala. Adik-adik, ingatkah kita di awal tahun ini kita dipercayakan untuk melakukan doa persiapan bagi teman-teman yang akan menghadapi UNBK di tahun ini. Dan itu kita adakan sekota kita, dalam hal ini Kota Kupang. Kalau kita lihat personil kita, adik-adik, kita nggak sampai 30 orang, betul? 30 orang itu pun kalau hadir semua, kalau aktif semua, ya. Tapi paling banter itu 18 sampai 23 orang per minggunya. Waktu kita terima itu, jujur, kita rasa mampu tidak Tuhan? Kita sekecil ini, bukan cuma badan kita yang kecil, tapi komunitas kita juga masih kecil, masih unyuk-unyuk. Tapi Tuhan mempercayakan satu proyek agenda Tuhan yang besar untuk menjangkau orang-orang muda yang ada di kota kita. Wow, bukankah ini satu anugerah buat kita? 4 tahun kita bersama di Erotics. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang masih tetap. 4 tahun kita sama-sama dibentuk. 4 tahun kita saling share. 4 tahun kita saling mendoakan satu dengan yang lain. 4 tahun kita sudah seperti saudara. Dan di usia yang keempat itu, Tuhan mempercayakan kita satu proyek yang besar. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memberikan kita bonus untuk kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit jiwa. Adik-adik sendiri yang melayani, bukan? Mungkin awalnya kalian takut, tetapi akhirnya entah dengan seperti apa, kalian juga tidak tahu, tapi kalian akhirnya berani kan untuk mendoakan mereka satu persatu. Adik-adik, kalau bukan karena ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Sadar tidak sadar, kalian sedang terkoneksi dengan Tuhan. Sadar tidak sadar, kalian sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Ayo, kita pupuk terus, kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya puas sampai di situ, jangan hanya tunggu event, jangan hanya tunggu agenda Tuhan, jangan. Tapi setiap saat, setiap waktu hidup kita, ayo kita sadarkan diri kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Yosia dia meruntuhkan semua pikiran-pikiran, semua benteng, semua tembok yang berpikir paling sama saja nanti Yosia paling nanti sama saja Yosia dengan bapaknya itu, dengan opanya itu, dengan leluhurnya itu sama saja. Tetapi tidak, dia berani berdiri di garis terdepan untuk mematahkan, mengalahkan, meruntuhkan semua bukit-bukit penyembahan berhala. Ini waktu kita, ini waktu kita. Bilang sama-sama, ini waktunya saya. Yes, ini waktunya kamu. Ini waktunya Kak Ika. Ini waktunya Aero Teens untuk berdiri di garda terdepannya Tuhan.
kita tidak mungkin bisa berdiri di depan kalau kita tidak ada punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Karena Tuhan gak akan menempatkan sembarangan orang untuk berdiri di garda terdepannya Dia. Harus kuat. Mungkin selama 4 tahun ini kita seperti busur, kita seperti anak panah ya, kita lagi ditarik ke belakang. Sepertinya Ero ini tidak ada perkembangan ya. Seperti Ero ini suam-suam kuku ya. Sepertinya Ero ini kok begitu-begitu saja ya. Tapi lihat, ketika Tuhan melepaskan, Dia akan tepat pada sasarannya Tuhan. Dan jangan cuma sekali. Masih ada agenda Tuhan yang lain untuk kita. Masih ada agenda Tuhan yang begitu banyak untuk anak-anak muda yang ada di kota kita, untuk anak-anak muda yang ada di negeri kita, untuk anak-anak muda yang ada di bangsa kita. Itu bukan dimulai dari skill dan pengetahuan kita, dari pengalaman kita. Itu dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang berdampak besar tidak akan terjadi dengan instan. Semua perlu proses. Dan hari ini kita lagi ada dalam proses keintiman dengan Tuhan. Kita lagi ada dalam proses membangun hubungan dengan Tuhan. Ayo bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Karena tanggung jawab kita bukan cuma hari ini. Tanggung jawab kita itu untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 70 tahun ke depan, who knows. Tapi fondasi kita yang terutama yaitu mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendengarkan instruksi dari Tuhan. Ketika kita mendengarkan instruksi dari Tuhan, kita akan melakukan itu bukan dengan kekuatan kita dan pengalaman kita, tetapi dengan kekuatan rohnya Tuhan yang ada di dalam kita. Itu yang termanifest melalui setiap keputusan, tindakan, tingkah laku yang kita lakukan. Oke? Jadi mencari Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita belajar dari Yosia. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk kita, termasuk kamu yang lagi nonton. Dan kalau saat ini kita dengar Injil ini, kita dengar kabar baik ini, kayak cuma mau bagi ini. Bangun hubungan dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Dalam studimu, dalam meraih masa depanmu, kita tidak bisa mengandalkan hanya otak kita. Banyak orang pintar di luar, banyak orang cakap di luar, tapi yang membuat perbedaan adalah ketika kita intim dengan Tuhan. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, kita mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh dunia dan orang biasa. Pengurapan itu yang membuat kita berbeda. Oke, adik-adik, Kak Ika sampai di sini sharingnya. Kak Ika cuma mau ingatkan 2 poin ini. Yang pertama, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Sadari status kita di hadapan Tuhan. Sadari bahwa kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Cari Tuhan dalam setiap keadaan kita. Dan yang kedua, berani untuk tidak mengikuti pola dan tradisi yang salah. Kalau kecenderungan anak muda hari-hari ini cuma yang asik-asik saja, yang enak-enak saja. Kalau hari-hari ini udah biasa tuh anak-anak melawan orang tua, udah biasa tuh anak-anak naik tangan sama orang tua. Bukankah itu tradisi yang hari-hari ini kita lihat? Kalau itu salah, beranilah berdiri untuk melakukan hal yang benar.
Kita semua belajar, Kak Ika juga belajar. Ya, Kak Ika percaya sharing yang singkat ini dan sederhana ini bisa menolong kalian, bisa menolong Kak Ika, bisa menolong kita semua yang ada di Erotis untuk sama-sama kita belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena Kak Ika percaya usia Ero yang ke-4 tahun ini akan ada banyak agenda yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan itu semua dimulai ketika kita duduk di hadirat Tuhan. Kak Ika rindu ketika kita berkumpul lagi nanti, kita ada dalam pujian penyembahan. Ya, kita doa, kita nyanyi, kita nyembah sama-sama. Dan Kak Ika percaya bahwa ada lawatan Tuhan yang besar yang akan melanda setiap kita yang ada di Erotis. Karunia-karunia itu akan dibangkitkan di dalam kita. Dan kita akan dipakai Tuhan untuk berdiri di garis depannya Tuhan. Menjadi Ero, menjadi anak panah yang siap dilepaskan, melesat jauh sampai garis terdepan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang bekerja secara luar biasa, dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari Yosia Tuhan. Dia masih belia, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia memilih untuk mencari Tuhan di masa belianya itu. Demikian pun kami Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi kami. Karena hari ini ada Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kami. Karena itu kami mampu untuk melakukan apa yang jauh lebih dari yang Yosia lakukan. Bapa, ya Roh Kudus, tolong kami. Ingatkan kami untuk kami boleh selalu membangun hubungan kami dengan Engkau. Dalam setiap gerak hidup kami, dalam setiap aktivitas kehidupan kami boleh selalu mengingat akan Engkau dan menempatkan Engkau pada posisi yang terutama di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami pikirkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan, kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan yang menjadi jaminan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk anak-anak semua kami yang ada dalam Erotis. Kami percaya ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu untuk menyatakan setiap kuasa dan manifestasi ilahi melalui Erotis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Erotis boleh menjadi seperti nama yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak hanya diam saja, tetapi kami bergerak berdasarkan tuntunan ilahi. Kami bergerak berdasarkan tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Bangkitkan karunia-karunia Roh-Mu yang ada di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam kami ada Roh Kudus, ada pengurapan Tuhan yang membangkitkan setiap karunia Roh itu di dalam kami. Dan pakai itu Tuhan untuk kami boleh berdiri di garis terdepan-Mu Tuhan, untuk kami berdiri bagi generasi kami, untuk kami berdiri bagi kota kami, untuk kami berdiri bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu ada juga untuk orang tua kami dan saudara-saudara kami. Keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk masa kekelaman yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan buat perbedaan bagi kami yang mencari dan menyembah Engkau. Dan kami percaya bahwa perlindungan Tuhan ada bagi kami. Tuhan meluputkan kami dari setiap kekelaman ini. Dan pada waktu-Mu Tuhan kami percaya Engkau akan mengumpulkan kami kembali dalam komunitas kami. Kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kami boleh bergandengan tangan. Kami boleh kembali sama-sama duduk bersama, berlutut di hadirat Tuhan. Dan kami boleh memuji akan kebesaran, mengagungkan akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja kami di OCC. Tuhan berkati gereja kami, hikmat marifat Tuhan berikan bagi para pemimpin, para leader, gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.